Halo semua, perkenalkan nama saya Faris Maisa Maulana. Saya adalah siswa dari SMK Analis Kesehatan Ditkesat Angkatan 54. Jadi pada kali ini kita akan berbincang mengenai demam tifoid atau yang biasa dikenal sebagai tipes. Langsung saja saya bersama rekan saya di sini akan berbincang singkat. Ya, halo semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Desa Surawratama. Saya dari MAN 14 Jakarta. Oke, sebelum kita mulai nih, gue mau nanya, apa sih yang lu tahu tentang penyakit ini? Setahu gue ya, tipes tuh bisa terjadi gara-gara orang yang kebanyakan makan makanan yang gak bersih. Jadi dia banyak kuman yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Oke, jadi begitu. Jadi sebelumnya gue jelasin sedikit, demam tifoid itu terjadi karena infeksi saluran cerna. Nah, ini tuh terjadi karena disebabkan oleh bakteri bernama Salmonella. Jadi bakteri ini tuh biasanya tersebar melalui makanan yang terkontaminasi atau minuman yang terkontaminasi. Oleh karena itu, kalau misalkan bakterinya ini masuk ke dalam tubuh kita dan jumlahnya cukup, maka dia akan berkembang biak dan bisa menjadi penyakit, yaitu demam tifoid ini. Oh, bakteri Salmonella ya. Terus kalau misalnya bakterinya udah masuk banyak gitu, ntar gimana jadinya? Oke, jadi setelah bakterinya masuk, itu ada yang namanya masa inkubasi. Nah, ini tuh terjadi sekitar 8-72 jam setelah patogen masuk ke dalam tubuh. Jadi gejala yang pertama yang akan ditimbulkan adalah demam tinggi bersuhu sekitar 39 derajat Celcius. Nah, demam tifoid ini gejalanya hampir mirip dengan demam berdarah. Bedanya di demam berdarah ini, kalau sudah mencapai waktu 5 hari demam berdarah, suhu tubuh akan menjadi turun. Berbeda dengan demam tifoid, kalau demam tifoid setelah 5 hari akan terus demam, bahkan hingga mencapai 7 hari. Selain demam, biasanya itu disertai mual, muntah, sembelit, atau diare. Gejala lainnya bisa gelisah, lemas, dan penyakit ini kalau dibiarkan bisa menjadi komplikasi yang berakibat fatal. Jadi kalau kita mau nyegahnya tuh gimana? Kan pasti nggak mau dong kena penyakit tipes, apalagi kalau udah fatal. Apa bisa cuma makan makanan bersih aja atau ada cara lain? Oke, kalau untuk pencegahan, yang pertama yang pasti adalah memastikan makanan yang kita konsumsi itu higienis, bersih, terbebas dari bakteri. Selain itu, kita juga perlu melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, menyimpan makanan di tempat yang aman supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri, lalu memelihara kebersihan dan sanitasi lingkungan. Lalu yang ketiga, mandi dan berganti pakaian secara rutin sehari 2 kali. Gitu. Terus kalau misalkan udah kena nih, bisa nggak kita kira-kira kayak rawat mandiri? Apa emang harus ke dokter banget? Oke, jadi kalau misalkan kita sudah terkena penyakit ini ya, jadi yang pertama itu kita bisa mengkonsumsi antibiotik sebagai pencegahan pertumbuhan bakteri di dalam tubuh. Lalu juga bisa meminum paracetamol sebagai penurun demam orang tersebut. Lalu juga bisa ditambah vitamin dan suplemen untuk menambah nafsu makan. Dan juga jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi dan sehat. Dah, berarti emang harus mulai hati-hati lah biar nggak kena tipes. Terus kalau emang nggak diobatin gimana nih? Efeknya seberapa parah kira-kira? Kalau penyakit ini dibiarin tuh bisa berakibat fatal. Yang pertama seperti peradangan di otot jantung, infeksi kandung kemih, gagal ginjal, infeksi pembuluh darah, dan pankreatitis. Bahaya banget ya. Iya, makanya kita nggak bisa anggap remeh penyakit apapun. Oke, mungkin segini aja pembahasan materi kita hari ini. Ya, Bu Dina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.